Pemirsa, di bulan suci Ramadan, tradisi berburu takjil jelang berbuka puasa dilakukan oleh warga umat Islam dari berbagai wilayah. Di kawasan Jalan Panjang Jakarta dan Kampung Ramadan Jogokarian, Yogyakarta, masyarakat antusias untuk berburu takjil. Sementara itu, hari ini Partai Nasdem juga menggelar kegiatan buka puasa bersama dengan anak yatim di Nasdem Tower. Dengan tema menguatkan silaturahmi, meneguhkan perubahan. Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, dan perwakilan Presiden RI Sufmi Dasko Ahmad, serta Ketua Umum Partai Politik dan sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih. Informasi selengkapnya sudah ada rekan-rekan kami, Nadia Soraya di Nasdem Tower, Jakarta, Kausar Prabowo di Jalan Panjang, Jakarta Barat, dan Nuzul Nugraheni di Yogyakarta. Kita akan ke Bobi Prabowo atau Kausar Bobi Prabowo. Bagaimana keramaian warga berburu takjil di hari puasa yang pertama ini, hari pertama puasa? Ya, selamat sore Eva dan juga pemirsa. Memang waktu berbuka masih 1 jam lagi. Namun antusias masyarakat yang memadati Jalan Panjang ini untuk berburu takjil sangat luar biasa. Sudah mulai dari jam 3 sore di mana mereka mencari makanan untuk membuka puasa seperti tempat lokal ini yaitu di Jalan Panjang. Dan terlihat saat ini sudah banyak para pedagang di Jalan Panjang ini yang menjajakan makanannya dari makanan ringan hingga makanan berat. Seperti di layar kita lihat ada berbagai makan goreng-gorengan seperti ada risol, ada lemper, kemudian ada beragam macam-macam bubur. Itu terlihat ada bubur kacang hijau, kemudian ada beragam bubur pisang merah yang juga dijajakan di Jalan Panjang ini oleh para pedagang yang berada di Jalan Panjang ini. Memang lokasi dagangan ini cukup strategis ya, berada di pinggir jalan dan sangat cocok, sangat tepat apabila para pekerja yang baru pulang kantor dan hendak menuju ke arah Senayan ini dapat mampir terlebih dahulu di Jalan Panjang ini untuk membeli makanan pembuka puasa. Dan juga di samping saya ini juga sudah terlihat ada pedagang yang menjajakan beragam makanan ringan seperti ada mochi sebagai makanan pembuka yang sangat tepat juga untuk dimakan ketika azan nanti berkumandang begitu. Dan ada juga bubur, beragam bubur juga dijualkan juga di sini. Ada bubur kacang hijau, kemudian ada juga pisang hijau juga dijualkan. Saya akan mencoba untuk menanyakan ke salah satu pedagang yang berada di sini. Halo, selamat sore Ibu. Dengan Ibu siapa? Dengan Desi. Desi. Iya. Boleh. Jual es pisang hijau, salad jelly, lontong, risol mayo, sama bihun. Tapi Dari sore sampai saat ini apa Bu yang paling laku nih Bu? paling lakunya buko pandan sama pisang hijau. Berapa harganya nih Bu kalau untuk kayak pisang hijau sama buko pandan? Kalau pisang hijaunya 15, kalau buko pandannya sama 15 juga. Terima kasih ya Bu ya. Nah, itu ada satu pernyataan dari pedagang yang menjajakan makanan yaitu bubur pisang hijau dan buko pandan begitu. Dan masih banyak dagangan-dagangan atau makanan-makanan ringan atau makanan berat yang dijajakan di Jalan Panjang ini yang sangat cocok untuk masyarakat yang hendak berbuka puasa nanti. Demikian Eva, kembali ke studio. Baik, kita akan bergeser ke Nuzul. Nuzul, bagaimana keramaian suasana di Kampung Ramadan Jogokarian jelang waktu berbuka puasa sebentar lagi? Ya Eva, ini sekarang saya berada di Kampung Ramadan Jogokarian, Kota Yogyakarta, di mana situasi atau suasana pada sore hari ini terlihat hujan deras. Ini hujan deras turun sekitar pukul 4 sore tadi. Kalau siang tadi sempat gerimis kemudian reda. Nah, pukul 4 sore ini tadi hujan deras mengguyur Kota Yogyakarta, bahkan mengguyur di Kampung Ramadan Jogokarian, Yogyakarta. Kemudian di suasana pada sore hari ini meskipun hujan begitu deras begitu ya, namun di Kampung Ramadan Jogokarian ini terlihat antusias masyarakat untuk berburu takjil di Kampung Ramadan Jogokarian. Karena di Kampung Ramadan Jogokarian ini merupakan jujukan untuk masyarakat berburu takjil di bulan Ramadan ini. Nah, ini di Yogyakarta sendiri ini merupakan hari kedua buka puasa begitu ya untuk masyarakat di Yogyakarta. Meskipun hujan, namun tadi di stand di pasar Kampung Ramadan Jogokarian ini terlihat ramai pembeli atau pengunjung yang ingin membeli berbagai makanan atau minuman yang ada di Kampung Ramadan Jogokarian. Kemudian
Eva, di sini juga di Kampung Ramadan Jogokaryan ini terdiri dari 400 stand atau 400 stand yang mengikuti atau berjualan di Kampung Ramadan ini. Nah, ini jumlah ini meningkat begitu ya dibanding dari tahun sebelumnya yang mana pada tahun sebelumnya ini hanya sekitar 300 stand. Kemudian di Kampung Jogokaryan ini ada menu berbagi takjil gratis yang disediakan oleh pihak Masjid Jogokaryan, di mana menu takjil ini setiap harinya ini berbeda-beda begitu ya menunya. Ada sekitar sebanyak 3.800 menu takjil yang dibagikan oleh pihak Masjid Jogokaryan untuk masyarakat yang akan menikmati atau mencari buka puasa begitu di Yogyakarta begitu. Kemudian di Kampung Ramadan ini juga merupakan salah satu jujukan masyarakat Yogyakarta untuk berburu takjil di Yogyakarta begitu. Eva. Baik, kita ke Nadia Soraya. Nadia, bagaimana jalannya kegiatan buka puasa bersama Partai Nasdem? Ya, selamat sore Eva. Jelang buka puasa bersama keluarga besar Partai Nasdem, sejumlah persiapan sudah selesai dilakukan dan sekarang baru saja selesai untuk pembacaan ayat suci Al-Quran yang melibatkan 300 anak yatim. Dan seperti inilah Eva, di mana ada 300 anak yatim yang ini sudah berkumpul tadi sejak pukul sekitar 14:45 waktu Indonesia Barat, dan tadi dimulai dengan adanya sholat asar berjamaah, setelah itu pembacaan ayat suci Al-Quran, dan saat ini sedang memasuki untuk sesi hiburan, yakni lagu lukisan nasional yang dibawakan oleh salah satu penyanyi cilik begitu ya. Dan kalau kita melihat dari jadwal agenda dari bukber pada sore hari ini, memang seharusnya hari ini juga di jam 17:10 tadi ini harusnya dari sejumlah tokoh-tokoh tamu undangan sudah hadir di Nasdem Tower, di mana tadi dari ketua pelaksana yakni Syarif Abdullah Al-Qadi tadi mengatakan ada sejumlah tokoh yang sudah mengkonfirmasi hadir, di antaranya adalah presiden, maksud saya wakil presiden ke-10 dan juga 12 Republik Indonesia Yusuf Kala, ada ketua DPR RI Puan Maharani, wakil ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad, dan wakil ketua DPR RI Sari Yuliati, begitupun juga jajaran dari ketua partai politik baik dari PKS, Golkar, PKB, dan juga partai-partai lainnya. Di samping itu juga ada jajaran dari Menteri Kabinet Merah Putih yang sudah mengkonfirmasi hadir, di mana diantaranya ada Menteri Sosial Saifullah Yusuf, ada juga dari Menteri UMKM Maman Abdurrahman, dan juga Menteri ATR BPN yakni Nusron Wahid, yang di mana ini sudah mengkonfirmasi juga untuk hadir. Tadi kalau kita mendengarkan pernyataan dari Ketua Pelaksana sendiri, memang pelibatan dari 300 anak yatim ini merupakan agenda rutin dari Partai Nasdem di setiap bulan suci Ramadan menggelar buka bersama begitu, di mana diharapkan dengan pelibatan 300 anak yatim ini dapat memberikan keberkahan bagi keluarga besar Partai Nasdem. Di samping itu juga dengan tagline yang diusung begitu ya, di mana silaturahmi ini memang menjadi poin penting, silaturahmi kebangsaan untuk melibatkan para tokoh-tokoh bangsa, dan diharapkan nantinya dari adanya silaturahmi antar parpol ataupun dari Kabinet Merah Putih ini dapat meningkatkan kinerja ataupun aktivitas dari para tokoh baik di legislatif, eksekutif, dan juga yudikatif begitu. Dan tentunya Eva, setelah ini akan ada nanti memasuki sesi dari makan bersama ataupun buka puasa. Setelah itu akan ada pengarahan dari Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Setelah itu akan ditutup dengan hiburan kembali yang akan melibatkan salah satu band papan atas, yaitu The Massive. Tentunya kita akan melihat nanti bagaimana pengarahan yang diberikan dari Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, dan begitupun juga bagaimana berjalannya agenda ke depan. Untuk sementara itu, Eva, yang dapat saya laporkan kembali ke studio. Baik, Nadia, Nuzul, dan Bobi, terima kasih untuk informasi Anda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.